Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan memaparkan materi berikutnya dalam mata kuliah hukum perbankan, yaitu tentang sistem perbankan. Berdasarkan undang-undang atau ketentuan undang-undang perbankan bahwa sistem perbankan Indonesia ini terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Nah, bank umum konvensional ini kemudian berkembang, dia membuat anak perusahaan menjadi bank syariah. Begitu juga dengan bank perkreditan rakyat, kemudian akan membuat juga badan usaha lain dalam kegiatan perbankan, yaitu bank pembiayaan rakyat, bukan bank perkreditan rakyat. Karena di dalam hukum syariah itu tidak dikenal istilah kredit, tetapi dikenal istilah pembiayaan. Nah, bank umum itu bisa dibedakan menjadi bank umum negara atau BUMN, dan ini didirikan oleh negara yang 51% modalnya dipisahkan dari APBN oleh negara untuk mendirikan bank yang statusnya adalah PT Persero, di mana tahun 99 ada 4 bank umum yang kemudian dikonsolidasi atau dilakukan konsolidasi oleh pemerintah akibat dari tidak sehatnya masing-masing perbankan sebagai konsekuensi dari tindak lanjut adanya krisis perbankan yang dialami di Indonesia di tahun 1998, antara lain Bank Mandiri yang menjadi hasil konsolidasi dari Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim kita kenal dulu, kemudian BBD, Bank Budidaya, kemudian ada Bapindo yang kemudian dikonsolidasi menjadi PT Bank Mandiri. Nah, bank-bank yang lain itu kemudian dilikuidasi dan kemudian akumulasi modal mereka terkumpul sejumlah kurang lebih 170 triliun rupiah. 3 BUMN yang ada saat ini ditambah dengan BTN, yaitu Bank BNI, ya, kemudian Bank Mandiri, kemudian BTN dan Bank Rakyat Indonesia. Jadi hanya tinggal hasil dari konsolidasi itu sekarang tinggal 4 bank BUMN yang ada di Indonesia. Kemudian total jumlah bank umum itu dari 240 pada tahun 97-98. Saat itu kemudian terjadi krisis dan banyaknya bank yang dilikuidasi. Saat ini hanya tinggal 120 buah bank umum saja. Nah, kegiatan usaha bank umum, khususnya bank BUMN, ini adalah seperti yang saya sudah jelaskan di awal, dia mencari keuntungan atau laba kalau dia sebagai badan usaha. Kalau dia sebagai lembaga perbankan, dia harus menjadi agent of development atau agen pembangunan. Dia akan membantu program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti misalnya KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, itu yang disubsidi oleh pemerintah adalah bunganya, ya, bukan uangnya, tetapi bunganya. Bunganya disubsidi oleh pemerintah dalam bentuk pemotongan bunga yang diberikan atau disetorkan kepada pemerintah. Jadi KUR itu bukanlah sebenarnya tidak dapat diartikan sebagai uang negara, akan tetapi yang banyak salah persepsi dari banyak pihak, KUR itu dipersamakan dengan uang negara. Nah, di dalam BUMN ini juga diatur siapa-siapa pihak-pihak yang menjadi pengurus, yang diatur melalui rapat umum pemegang saham, dan itu akan dikomandani atau dikelola oleh badan Kementerian BUMN, Menek BUMN yang sekarang dijabat oleh Erick Thohir, ya. Sedangkan bank umum swasta itu cukup banyak, ya, yang kemudian mereka masing-masing pengurus baik direksi dan komisaris itu harus melalui fit and proper test yang dilakukan saat ini oleh OJK. Apabila mereka sudah lulus fit and proper test, baru dari pihak-pihak baik bank umum maupun bank umum swasta, baik bank umum negara maupun bank umum swasta, mereka bisa menjadi pengurus atau pengelola dari bank umum tersebut. Kemudian saat ini ada juga bank pembangunan daerah. Di setiap daerah ada bank pembangunan daerah.
Bank Pembangunan Daerah ini tunduk juga selain Undang-Undang PT Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, dia juga tunduk pada PP atau Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Nah, setiap provinsi itu ada Bank Pembangunan Daerah. Contohnya di Lampung, misalnya ada PT Bank Lampung. Sekarang namanya diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Lampung. Begitu juga Bank DKI misalnya, Bank BJB, Bank Jawa Barat. Kemudian ada Bank Sumsel Babel, bank daerahnya ya. Jadi setiap daerah itu memiliki peraturan-peraturan sendiri masing-masing bank yang sesuai dengan di tahun 95 bahwa saat itu BI mengeluarkan kebijakan tentang self regulation, bahwa bank boleh mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya atau ketentuan perbankan yang ada di atasnya. Kalau saat ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan OJK, SE-OJK, undang-undang perbankan, kemudian peraturan BI dan lain sebagainya. Bentuk bank itu sebagaimana diatur dalam pasal 21 undang-undang perbankan, yaitu boleh berbentuk PT atau perseroan terbatas, boleh berbentuk koperasi, dan boleh berbentuk BUMD. Pada dasarnya bank itu harus berbadan hukum. Nah, badan hukum bank itu tadi sudah disebutkan di pasal 21 Undang-Undang Perbankan, ada perseroan terbatas, ada koperasi, dan ada bank umum, ada BUMD, badan usaha milik daerah. Kemudian dulu ada bank umum koperasi, yaitu Bukopin, tapi sekarang dia tidak lagi menjadi milik negara. Sahamnya sebagian besar sudah diambil oleh Bank Kokmin, bank paling besar di Korea Selatan, yang sekarang Bank Bukopin itu pemegang saham mayoritasnya adalah Bank Kokmin dari Korea Selatan. Sedangkan Bosoa yang punya Bapak Yusuf Kala itu sudah menjadi pemegang saham minoritas. Dan bank umum dari bank swasta nasional lainnya. Nah, bank-bank tersebut semuanya sudah ditentukan, antara lain mereka harus mencukupi modal dasar, yaitu minimal untuk pendiriannya 3 triliun. Kemudian mereka juga harus memenuhi persyaratan. Pertama, mereka mendirikan PT untuk mendirikan bank, ya, badan hukum PT. Kemudian bank itu kalau dia menjadi bank devisa harus sehat, harus menjaga tingkat kesehatan. Jumlah CAR-nya atau capital adequacy ratio yang harus dipenuhi saat ini adalah 12% minimal dari jumlah aset. Kalau tempo hari 8%, tapi seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi, maka capital adequacy ratio harus dipenuhi oleh bank. Kecukupan modal itu adalah minimal 12%. Dan adanya kemampuan memobilisasi dana dari pihak ketiga. Nah, usaha bank itu selain juga dia yang termasuk dalam kualitas aktiva produktif, juga ada, selain itu ada kredit, kemudian mereka juga boleh berinvestasi di perusahaan-perusahaan lainnya sepanjang memang itu disepakati dalam RUPS, dan juga dia bisa menjadi investor dalam perusahaan-perusahaan yang sifatnya PT Persero Tbk. Jadi dia boleh memiliki atau membeli saham di yang dikelola oleh pasar modal, ya. Saat ini hanya ada Bursa Efek Indonesia. Jadi boleh membeli saham sepanjang saham yang dibeli itu adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang cukup sehat dan mempunyai tenaga kerja ahli yang berpengalaman atau SDM yang berpengalaman. Jadi SDM yang baik, manajemen yang baik, kemudian kecukupan modal, dan yang terakhir teknologi. Sekarang bank-bank umum itu harus dicukupi dengan teknologi yang semakin berkembang dan terjadinya pengurangan karyawan karena teknologi yang luar biasa berkembang, sehingga contohnya Bukopin yang saya lihat tidak lagi sebagian menggunakan rekening atau buku tabungan, tetapi mereka sudah menggunakan virtual account atau rekening melalui virtual. Jadi cukup mereka hanya melihat di dalam catatan mereka saja, tidak ada lagi nasabah yang memegang buku rekening. Nah, itu perkembangan teknologi. Bahkan sekarang juga berkembang dari hasil perkembangan teknologi ada fintech atau financial technology. Tetapi ini fintech berbeda dengan bank. Jangan disalah artikan bahwa fintech sama dengan bank. Tidak.
fintech lain lagi. Fintech itu harus membuat badan hukum sendiri dalam bentuk PT dan modal minimumnya tidak sebesar bank, ya hanya 1 miliar minimal, dan dia akan diatur di dalam peraturan OJK tersendiri. Terima kasih saudara sudah melihat atau mendengar tentang uraian materi mata kuliah hukum perbankan. Saya berharap mata kuliah hukum perbankan, materi-materinya dapat dipahami oleh saudara. Jika saudara ada yang tidak paham atau kurang paham, saudara bisa berkonsultasi dengan saya atau nanti kita bahas melalui aplikasi Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.